Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa wajhus istihalatih. Ya, bentuk kemustahilannya, ya. Jadi ini adalah jumhur yang menjawab bahwasanya nggak boleh taklif bil muhal itu. Jadi tidak boleh taklif bil muhal. Kalau kelompok yang kedua kan boleh kok mentaklif bil muhal. Dalilnya itu tadi. Nah, dijawab oleh jumhur, tidak. Dalilnya ini. Nah, jadi jumhur menjawab dalilnya ini. Jadi apa yang kalian lakukan itu, apa yang kalian sampaikan itu justru mustahil gitu. Jadi apa yang kalian sampaikan bahwasanya taklif bil muhal itu bisa, itu justru mustahil. Ya. Dalilnya apa? Qauluhu ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kalian kelompok kedua sudah terbantahkan dengan satu ayat ini, yaitu apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan memberikan taklif ya kecuali pada batasan yang dimampui oleh hamba-hambanya. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami juga tidak akan memberikan taklif kepada seseorang atau jiwa kecuali pada batas kemampuannya. Nah, ini aja sudah terbantahkan. Jadi dalil terkait dengan Abu Jahal, wala tuhammilna ma la taqata lana bi, dan lain sebagainya itu, ya, itu sudah terbantahkan dengan satu ayat atau dua ayat. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dalil yang kedua adalah wali annal amro istida'aun wa talab. Jadi kita kan sama-sama sepakat bahwasanya namanya perintah itu adalah istida'a, seruan ataupun ajakan. Wa talabu yastad'i matluban. Yang namanya permintaan itu mengharuskan bisa dilakukan. Ya, jadi bisa dipahami ya. Yang namanya diminta berarti pada hakikatnya dia bisa dimintai gitu. Bisa dimintai gitu. Misalnya kita minta ke anak kita usia 15 tahun lah, dia mukallaf ya. Nak, tolong belikan garam. Nah, permintaan saya ini itu sesuatu yang memang mungkin dilakukan. Jadi permintaan itu kenapa disebut perintah? Karena memang mungkin dilakukan. Wa yanbaghi an yakuna mafhuman bil ittifaq. Ya, sehingga apa? Harus difahami secara ittifaq. Ittifaq itu kedua belah pihak. Gitu. Walau qala abjad hawas lam yakun dzalika taklifan. Nah, seandainya tadi ya dia menyuruh dengan kalimat yang tidak difahami, lam yakun taklifan, sehingga itu tidak akan berubah menjadi taklif. Itu tidak akan berubah menjadi taklif. Misalnya begini, saya orang tua, saya nyuruh anak saya, nak, mama, gitu, atau nak, tolong mama, gitu. Anak saya mengerjakan dai, ngomong apa, Bi? Minta tolong apa, Bi? Gitu. Jadi saya bilang itu abjad hawas itu ABCDE gitu kan. Alif, ba, jim, dal. Ini namanya abjad hawas itu ya kayak abjad lah. Abjad hijaiyah itu kan ada alif, ba, ta, sa, jim. Tapi kalau ABCD-nya Indonesia, ya kalau ABCDE-nya Arab itu begini. Jadi abajadun, hawazun, hatiyun, kaf, lam, mim, nun gitu. Sa'fasun, ghorosyat, dan lain sebagainya sampai terakhir. Gitu. Lam yakun dzalika taklifan, dan itu tidak akan disebut sebagai taklif. Kenapa? Li'adami aqli makna. Karena memang tidak mampu memikirkan maknanya. Gitu. Jadi kita harus pahami ya. Jadi Allah itu tidak akan mungkin mentaklif dengan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena mustahil itu bertentangan dengan makna dari istidah' wa tolab. Gitu. Kenapa? Karena yang namanya meminta sesuatu itu si tolib yang meminta pasti tahu kalau yang akan dimintai tolong itu mampu mengerjakan. Gitu.
Dan ini senada dengan apa? La nukallifu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walau alimal amir, seandainya yang ngasih tugas, yang memerintahkan, ya, itu tahu, sedangkan yang diperintahkan itu tidak tahu, lam yakun taklifan, maka itu juga tidak akan dinamakan taklif. Gitu. Misalnya saya minta, nak, tolong belikan saya obat G17 gitu. Tolong belikan saya obat G17. Jadi saya hari ini tuh dapat obat G17. Itu katanya obat GERD ya, obat sakit lambung lah gitu. Anak saya pasti bertanya-tanya, G17 itu apaan gitu. Kenapa? Karena yang tahu itu cuma saya gitu. Ide taklif, karena yang namanya taklif itu al-khitab bima fihi kulfa, karena yang namanya taklif itu adalah seruan yang memang di situ ada beban yang mampu ia tanggung gitu. Wa ma la yafhamuhul mukhatab laisa bi khitab. Sehingga apa yang tidak difahami oleh yang diseru berarti namanya bukan seruan. Wa innama wa innama turita fahmuhu liyatasawwara minhu ta'ah. Ya, sehingga kenapa disyaratkan dia harus memahami, artinya yang diseru, yang diperintah itu harus memahami, supaya dia bisa melakukan ketaatan atau perintah tersebut. Idkanal amru istida'a'ut ta'ah, karena yang namanya perintah itu adalah meminta sesuatu sebagai bentuk ketaatan gitu, atau meminta ketaatan. Fa'ilam yakun istida'an lam yakun amiran, sehingga kalau itu bukanlah sebagai bentuk perintah atas ketaatan, maka itu tidak akan pernah disebut sebagai perintah. Wal muhal, sedangkan yang namanya mustahil, la yutasawwar atau atafih, tidak akan pernah dibayangkan adanya ketaatan dari mengerjakan sesuatu yang mustahil. Kenapa? La yutasawwar istida'ahu gitu. Diperintahkannya aja sudah nggak mungkin dan nggak kebayang gitu. Kama yastahilu minal aqil talabal khiyatati minasyajarah. Gitu. Sebagaimana mustahil ya bagi seorang berakal meminta khiyatoh, ya, meminta menjahit minasyajarah dari pohon. Gitu. Jadi pohon itu kita minta untuk menjahit, nggak bisa gitu. Atau kebalikannya, kita minta menjahit dengan bantuan pohon. Jadi jarumnya itu segede pohon. Jadi memang di sini ada dua makna. Talabul khiyatati minasyajarah ini bisa berarti yang dimintai tolong itu adalah pohon, atau adalah kita meminta seseorang itu menjahit dengan pohon. Menjahit itu kan dengan jarum. Kalau jarumnya segede pohon gimana? Nggak mungkin. Wali'anal asya' laha wujud fil adhan qabla wujudihi fil a'yan. Karena yang namanya sesuatu hal itu ya harus bisa dihadirkan dulu di dalam kepala sebelum dilakukan dalam bentuk perbuatan. Gitu. Jadi ketika kita diperintahkan sesuatu itu harus ada dulu di benak kita baru kita lakukan. Wa innama yatawajjahu ilaihil amru ba'da husulihi fil aql. Wal mustahila wujudalahu fil aql fayamtani'u talabuh. Sehingga apa? Sesungguhnya yang dinamakan perintah itu adalah ketika sudah difahami oleh akal. Dan akan disebut mustahil ketika tidak ada di dalam akal itu pemahaman akan sesuatu yang akan kita perintahkan itu. Fayamtani'u talabuh, sehingga tidak akan mungkin kita meminta hal tersebut. Wali'annana ishtaratna litaklif kaunuhu ma'luman wa ma'duman. Dan begini, tadi di awal kita kan sudah sepakat. Syarat pertama, syarat kedua, perbuatan itu harus maklum dan kita sudah sepakat. Yang kedua, perbuatan itu harus ma'dum, belum dikerjakan. Wa kaunul mukallaf aqilan fahiman, ya, dan kedudukan seorang mukallaf yang dia itu berakal, memahami, listihalatil imtithal bidunihima, karena memang mustahil tanpa keduanya,
Fakaunu syai'i mumkinan fi nafsihi aula an yakuna syartan. Sehingga kalau ya hanya sekedar perbuatan itu diketahui ya dan belum dikerjakan, itu sudah kita sepakati menjadi sebuah syarat bagi seseorang ketika hendak mengerjakan itu, ya apatah lagi bendanya itu atau permintaan itu menjadi mungkin, justru lebih aula, justru lebih layak jadi sebuah syarat. Ya, daripada apa? Daripada dua syarat yang pertama itu. Jadi intinya apa? Intinya adalah kalau syarat perbuatan itu harus diketahui, perbuatan itu harus belum dikerjakan, itu saja sudah bisa jadi syarat taklif gitu. Apatah lagi hanya sekedar perbuatan itu mungkin. Justru dia harus lebih utama dijadikan syarat. Lalu bagaimana mungkin kalian mengatakan perbuatan itu mustahil? Sehingga bagaimana mungkin perbuatan itu maklum, ya diketahui, kemudian perbuatan itu makdum belum dikerjakan, tapi mustahil. Jadi kan aneh gitu. Hah? Aneh. Wa qauluhu ta'ala wa la tuhammilna ma la taqana labi. Nah, sekarang baru dijawab. Dalil kalian di dalam surat wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, ya faqad qil al murad bihi ma yathqulu wa yashuk bihaitsu yakadu yufdi ila ihlaki. Jadi kami punya tafsir tersendiri terkait dengan ayat mala taqata nabi. Itu apa? Persis yang tadi saya sampaikan di awal di termin pertama, bahwasanya ini adalah perbuatan yang bukan perbuatan yang mustahil, tapi perbuatan yang ma yathqul, perbuatan yang masih dirasa berat, perbuatan yang masih dirasa tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena seandainya dilakukan, maka bisa jadi akan menyakiti atau menyebabkan kehancuran. Kayak anak kecil gitu. Perbuatan ngangkat batu itu mayaskul, itu perbuatan yang mungkin tapi berat. Atau mungkin yasyuk. Yasyuk itu masyakoh gitu, tidak mampu dilakukan. Seandainya dia maksa ngangkat, yufdi ila ihlaki, karena pasti perbuatan itu akan menyebabkan kerusakan pada dirinya, ngangkat atau kakinya kejatuhan, dia maksa ngangkat, tangannya patah, dia maksa ngangkat, tangannya kejepit dan lain sebagainya. Kaqauli ta'ala, ya. Contohnya firman Allah, uqtulu anfusakum awikhruju min diyarikum. Bunuhlah diri kalian atau keluarlah dari tanah kalian. Gitu. Ini adalah perintah untuk membunuh kan? Tapi apakah memang betul-betul disuruh membunuh dirinya masing-masing? Tidak. Awikhruju min diyarikum. Keluarlah dari negeri kalian. Apakah faktanya keluar dari negerinya? Tidak. Ya. Kalaulah memang faktanya itu harus membunuh diri mereka, kalaupun faktanya memang harus keluar, ya, maka yang dimaksud di sini itu adalah perbuatan membunuh diri sendiri itu pasti dirasa berat. Pasti dirasa berat. Atau perbuatan keluar dari tanah, ya, perintah untuk keluar dari tanah milik kita, ya, ini adalah perbuatan yang berat dilakukan. Seandainya dilakukan malah menyebabkan kehancuran, gitu. Tapi apakah mungkin? Mungkin gitu. Kenapa? Karena faktanya orang-orang Yahudi itu dihukum begini. Orang-orang Yahudi itu kalau mau tobat disuruh bunuh dirinya masing-masing. Apakah mereka membunuh dirinya? Mereka bunuh dirinya gitu. Wa kadzalika qala Nabi fil mamalik. Sebagaimana Nabi bersabda ya kepada para raja-raja. La tukallifuhum ma la yutiqun. Janganlah kalian mentaklif para raja-raja itu dengan apa-apa yang mereka tidak mampu lakukan. Nah, lalu bagaimana dengan kunu kirodatan? Ya, kunu kirodatan. Dan firman Allah kunu kirodatan ini ditafsirkan begini. Kunu kirodatan takunu idharon lil kudroh. Ya, ini adalah bentuk ekspresi ya bahwasanya memang Allah itu mampu mengubah mereka jadi kera gitu. Kenapa? Karena faktanya adalah ada sebagian orang-orang Yahudi itu yang memang disuruh jadi kera dan akhirnya mereka pun jadi kera.
Jadi bukan diri mereka yang mengubah diri. Jadi bukan diri mereka yang mengubah diri mereka sendiri jadi kera, tapi Allah lah yang mengubah mereka jadi kera. Gitu. Jadi ini adalah bentuk bahwasanya Allah mampu mengubah mereka jadi kera. Gitu. Karena kalau zaman para nabi itu yang namanya mukjizat itu nyata, real gitu. Wa qauluhu ta'ala, adapun firman Allah, kunu hijaratan, jadilah batu. Itu adalah bentuk ta'jiz. Ta'jiz. Ya bahwasanya ini adalah bentuk mukjizat, bahwasanya Allah itu mampu mengubah mereka menjadi batu. Gitu. Artinya apa? Mereka pun berpikir, saya loh gak bisa mengubah diri saya jadi batu, tapi Allah mampu. Gitu. Nah, walaysa syai'un min dzalika amron, dan sighat atau lafat amr di sini itu tidak akan pernah dimaknai sebagai perintah. Ya, kenapa? Walaysa syai'un min dzalika amron. Dan kenapa? Karena ini memang bukanlah sama sekali perintah. Adapun jawaban jumhur, kenapa Abu Jahal? Ya, kenapa Abu Jahal? Wa taklif Abi Jahlin bil iman ghairu muhal. Jadi mentaklif Abu Jahal untuk beriman itu bukan hal yang mustahil. Kenapa? Fa innal adillata mansubah, karena dalilnya memang sudah ada. Wal aqlu hadir, dia berakal. Dalil sudah ditegakkan pada Abu Jahal. Wa alatuhu tamah, akalnya Abu Jahal juga sempurna gitu. Alat untuk berpikir itu sudah sempurna. Walakin ya meskipun alimallahu taala minhu annahu yatruk ma yaqdir alaihi hasadan wa inadan, ya walaupun Allah tahu bahwasanya dia akan meninggalkan apa yang harusnya ia mampu lakukan, artinya Allah tahu bahwasanya ia akan tetap kufur, ya padahal dia mampu masuk Islam, hasadan wa inadan sebagai bentuk rasa iri, hasad dan inat, ya. Inat itu kedurhakaan. Wal ilmu yatba'ul ma'lum wala yughayyiruh. Ya, tapi antum harus tahu, ya. Ilmu Allah di sini itu adalah hak Allah gitu ya. Jadi ini menarik. Ilmu Allah itu hak Allah, tidak menjadi hak makhluk. Karena kadang-kadang kita itu aneh, kita ini karena ini sebetulnya bentuk perlawanan ulama terhadap filsafat barat. Karena memang pengaruh filsafat itu kadang-kadang sudah masuk wilayah akidah, sehingga ilmu Allah, pengetahuan Allah tentang takdir itu dijadikan stempel atas perbuatan hamba. Sampai akhirnya mengatakan, Allah kok kejam ya. Padahal dia tahu Abu Jahal itu nggak mau masuk Islam, tapi kok tetap diperintahkan masuk Islam. Ini kan mustahil. Nah, kita sudah bermain-main dengan domain, kita sudah bermain-main di luar domain kita sebagai makhluk. Gitu. Karena pengetahuan Allah akan sesuatu itu bukan di wilayah makhluk gitu. Seandainya pun kita tahu, itu pasti setelah kejadian itu gitu. Kan pembicaraan seputar Abu Jahal ini kan setelah Abu Jahal mati dalam keadaan kufur. Sehingga tegaklah hujah kalau memang dia tidak mau beriman sampai dia mati. Nah, makanya dikatakan sini wal ilmu, yang namanya ilmu Allah yatba'ul ma'lum wala yughayyiruh. Yang namanya ilmu akan mengikuti si yang diilmui itu tadi, wala yughayyiruhu, dan tidak akan mampu mengubahnya. Jadi kalaulah ilmu itu memang Allah ketahui, tapi ilmunya Allah itu kan dia ilmu Allah gitu loh. Gitu. Dan al-ma'lum, fakta yang terindra bahwasanya Abu Jahal itu bahwa Abu Jahal itu nggak beriman, ya otomatis ilmu itu yang ngikuti itu gitu loh. Dalam arti apa? Kita harus paham masalah takdir, bahwasanya kita itu baru tahu setelah takdir itu terjadi. Begitu teman-teman. Jadi kapan kita tahu? Setelah takdir itu terjadi. Sebagaimana kita mengatakan, orang itu misalnya mati dalam keadaan kafir, atau kita menghukumi seseorang itu kafir. Kapan kita hukumi? Setelah dia meninggal dalam keadaan kufur gitu. Jadi misalnya kita sekarang ada seorang yang memvonis kafir gitu ya.
Ada seseorang yang memvonis kafir. Maka vonis kafirnya ini itu adalah kafir ma'a imkanihil iman atau ma'a imkanil Islam. Jadi kufur meskipun masih ada kemungkinan beriman. Jadi kenapa kita tidak boleh mengkafirkan gitu ya? Kan begitu masalahnya. Ya, kenapa kita tidak boleh mengkafirkan? Karena mengkafirkan sesuatu ya, sebelum sampai ajalnya itu masih ada kemungkinan dia beriman gitu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengatakan dia itu kafir ma'imkanil iman. Boleh. Kita mengatakan dia kafir. Misalnya kita katakan orang Nasrani itu kafir. Ya boleh. Orang Yahudi itu kafir, boleh. Ma'imkanil iman. Jadi ada takdirnya di situ. Jadi ada, bukan takdir ya, ada lafaz tersembunyi. Ya bahwasanya orang Nasrani ini memang kafir. Tapi bukan berarti hidayah tidak datang gitu. Bisa jadi nanti di akhir masa hidupnya dia akan masuk Islam. Nah, berbeda ketika kita mengkafirkan orang yang sudah meninggal. Ketika dia meninggal dalam keadaan kafir, maka pasti. Kenapa? Karena dia tidak akan bangkit lagi untuk masuk Islam. Misalnya si fulan Kristen, atau dia Nasrani, atau dia Buddha, dia meninggal mati, maka kita matikan si fulan ini kafir. Kenapa? Karena sudah tegak hujah dan dia meninggal dalam keadaan tersebut. Gitu. Begitu ya. Sehingga selama orang itu masih hidup memang tidak layak dikafirkan dalam arti dia tidak akan lagi kembali beriman gitu. Tapi dikatakan kafir dalam arti memang agamanya agama kufur gitu. Meskipun si personnya ini masih ada kemungkinan untuk beriman. Nah, walidzalika naqulu, oleh karena itu kita katakan Allahu qadirun. Allah itu mampu ala an yuqimal qiyamata fi waqtina wa in akhbaru annahu la yuqimuhal an. Ya, sebagaimana kita juga bisa katakan, loh Allah loh sudah memutuskan akan terjadi kiamat. Ya, dan Allah mampu kapan saja menjadikan kiamat itu terjadi, bahkan sekarang pun gitu. Nah, wa in akhbaru annahu la yuqimuhal an, walaupun Allah mengatakan tidak akan menegakkan hari kiamat sekarang gitu. Bi khilaf khabarihi muhal gitu. Ya. Wa khilafu khabarihi muhal, dan menyelisihi berita ini itu mustahil. Jadi mustahil kita mengatakan kiamat itu tidak ada. Ya. Dengan alasan tidak terjadi atau dengan alasan sebagaimana Abu Jahal tadi ya. Kita berpendapat karena sampai hari ini tidak ada kiamat, berarti memang tidak ada kiamat. Belum tentu gitu loh. Gitu. Jadi ketika sampai kita hidup sekarang itu tidak ada kiamat, belum tentu tidak ada kiamat. Kenapa? Karena ilmu yatba'ul ma'lum, karena ilmu itu mengikuti maklum gitu. Sebagaimana Abu Jahal gitu. Kenapa Abu Jahal itu tetap diminta untuk beriman? Ya karena semasa dia hidup, ya dia tetap mengikuti hukum alam di mana dia punya pilihan gitu. Meskipun Allah tahu nanti di akhir masa hidupnya dia akan mati dalam keadaan kafir. Ya sebagaimana kita ini dibiarkan untuk mengingkari, kita diberikan hak ya untuk percaya hari kiamat ataupun tidak. Kita diberikan hak untuk percaya kiamat ataupun tidak. Meskipun nanti Allah itu akan menegakkan hari kiamat itu. Gitu. Dengan atau saat kita masih hidup. Lakin nastihalatahu la tarji ila nafsi syai' fala yu'athiru fih. Tetapi kemustahilan itu ya tidak akan kembali kepada sesuatu pun. Sehingga apa? Pada dasarnya kemustahilan ini tidak akan memberikan efek. Fala tu'athir fihi. Ya khilaf ini juga tidak akan memberikan efek. Nah, saya kira itu penjelasan pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan satu bab lagi. Ini babnya sedikit ini, babnya sedikit. Sedikit, cuma 10 baris. Faslun fil muqtada bitaklif.
Sekarang terkait dengan urusan taklif itu sendiri. Bentuk taklif itu bagaimana sih? Ya, wal muqtada bi taklif fi'lun au kufun. Isi dari taklif itu cuma dua, perintah atau menahan. Jadi perintah melakukan atau perintah untuk menahan. Fal fi'lu kas-shalah, perintah untuk melakukan contohnya salat. Wal kufu, perintah untuk menghentikan dan menahan itu adalah saum, perintah untuk menahan tidak makan. Wa tarkuz zina, perintah untuk tidak berzina atau menghentikan diri dari zina. Wasyurb, dan perintah untuk menghentikan diri dari minum khamr. Wa qila la yaqtadil kuf illa an yatanawala talabbus bididdi min adadi fayusabu ala dzalika la ala tarki. Ada yang mengatakan tidak. Ya, yang mengatakan tidak ini siapa? Nanti kita tahqiq ya. Belum jelas siapa yang mengatakan tidak ini. Enggak ada kok. Jadi yang namanya perintah itu hanya mengerjakan. Adapun perintah untuk menahan itu tidak. Ya. Kecuali apa? Kecuali dia memang ada talabus. Talabus itu ada situasi di mana dia itu mampu menahan atau tidak mampu menahan. Jadi ada situasi di mana ia mampu menahan dan ia tidak mampu menahan. Misalnya zina. Ya. Baru dikatakan dia itu menahan diri dari zina ketika apa? Ketika amarah zina itu di depan dia. Misalnya di depan dia ada perempuan cantik gitu ya, dia sendirian di hotel gitu ya. Mohon maaf perempuannya sudah siap dan lain sebagainya. Kemudian kita meninggalkan perbuatan tersebut, baru itu dinamakan sebagai al-kaf atau al-kuf. Baru dinamakan sebagai menghindarkan diri dari kemaksiatan. Dan itu perintah gitu. Perintah itu apa? Berarti dia melakukan perbuatan meninggalkan zina. Fayusabu ala zalika, maka dia akan yusab itu maka dia akan diberikan pahala atas itu, bukan atas at-tarkunya gitu. Li'anna la taf'al laisa bisyai', karena mengatakan jangan lakukan itu bukanlah apapun. Wala yata'allaqu bihi qudrah, dan tidak terkait dengan qudrah. Itla tata'allaqul qudrah illa bisyai', karena tidak ada kekuatan atau kemampuan kecuali atas segala sesuatu. Jadi misalnya begini, yaitu tadi yang namanya meninggalkan zina itu kan kita sekarang pun ya, mohon maaf ya, kita sekarang pun ini sedang meninggalkan zina loh gitu. Kenapa? Karena tidak ada amaroh gitu. Ya kita tidur kita meninggalkan zina, kita tidur berarti meninggalkan merampok, meninggalkan pembunuhan, meninggalkan minum khamr dan lain sebagainya. Nah sehingga apa? Tidak ada kudroh, tidak ada kemampuan lebih yang harus kita lakukan untuk meninggalkan itu. Ya, atau perintah untuk meninggalkan tersebut berarti kan tidak ada. Kenapa? Karena kapan itu diperintahkan? Ketika sudah di depan mata, kan begitu loh. Jadi bisa difahami enggak? Jadi sesuatu itu baru disebut perintah ketika memang sudah mendekati gitu. Ketika sudah mendekati. Jadi kalau dalam situasi normal itu belum dikatakan perintah gitu. Seandainya tadi zina, khamr, jadi sudah di depan kita nih, dikasih teman kita, minum yuk. Sudah ada ini khamrnya depan kita. Nah saat itulah baru ada kudroh atau tidak ada kudroh. Kalau ada kudroh kita tolak, kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita nggak mampu kita minum, kita berdosa. Gitu. Intinya mah gitu. Was-sahih anal amra fi mustaqim. Fa innal kuf fi shaumi maqsud walidzalika tushtaratu niyatu fih. Tapi menurut jumhur mengatakan tidak kok. Al-kuf itu hal yang ada, perintah untuk menahan diri itu ada. Contohnya puasa. Puasa itu justru berniat untuk menahan diri. Ya, puasa itu adalah berniat untuk menahan diri. Oleh karena itu, niatnya pun niat menahan diri dari rasa lapar, rasa haus dan lain sebagainya. Ya. Wazina wasyurb, adapun persoalan zina dan minum khamr itu adalah perintah melakukan keduanya. Fayu'aqabu 'alal fi'li, sehingga dia akan disanksi ketika melakukan. Waman lam yasdur minhu dzalik la yusab wa la yu'aqab. Sehingga orang yang memang tidak ada rasa kerentek dalam dirinya untuk berzina
atau tidak ada rasa bagi dirinya untuk minum khamr, dia tidak akan mendapatkan pahala. Jadi kapankah dia disebut berpahala? Ketika meninggalkan khamr atau ketika meninggalkan zina? Ya saat godaan itu ada di depan matanya gitu. Maka dikatakan siapakah golongan yang akan dilindungi oleh Allah? Ya, di hari di mana tidak ada perlindungan selain lindungan Allah. Yaitu adalah seorang pemuda ya yang dihadirkan padanya perempuan cantik, kemudian dia menolak dan mengatakan ini akhafullah gitu. Aku takut kepada Allah gitu. Illa idza qasada kuffa syahwa anhum atamakun fahuwa mutsab ala fi'li. Kecuali dia berniat ya. Jadi memang tidak ada godaan zina, tidak ada godaan minum-minuman keras. Tapi tidak ada godaan eksternal ya maksudnya ya, tapi godaan internalnya ada. Misalnya dia mantan pemabuk atau mantan pezina, ada godaan itu. Wih, kangen nih nggak pernah berzina lagi, kangen nih nggak pernah minum lagi, ngumpul-ngumpul. Nah, ketika dia menahan dirinya dari itu, disitulah dia akan mendapatkan pahala. Wala yab'ud an yakuna maqsudus syari' alla yatalabbas bil fawahish wa illam yaqsud annahu yatalabbas bididdiha. Dan bukan hal yang mungkin kok ya meniatkan diri ya untuk tidak berbuat kemaksiatan ya pada saat amarah itu datang, pada saat godaan itu datang. Kan godaannya kan datang gitu kan. Di depan dia gitu. Dan itu bukan hal yang mustahil gitu. Mungkin akan terjadi pada orang-orang yang mantan pezina, mantan peminum gitu. Sehingga ketika dia berniat untuk tidak melakukannya, ya maka dia akan mendapatkan pahala gitu. Nah, tapi sebaliknya juga kalau memang dia itu bukanlah mantan pezina, mantan peminum, ya dia memang santri gitu ya. Dia memang unyu-unyu gitu, nggak ada, bukan mantan-mantan orang-orang begitu-begitu. Ya ketika dia tidak melakukan apa-apa, otomatis ya dia tidak akan mendapatkan pahala gitu. Misalnya dia lagi tidur, kecapean habis makan atau kecapean habis belajar gitu kan, tiba-tiba minta, ya Allah berikanlah aku pahala tidak berzina. Ya enggak lah gitu. Yang diberikan pahala berzina itu memang orang-orang yang tadi itu gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Gitu. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, semoga paham dan semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Insya Allah minggu depan kita akan bahas khitabul wada'. Ini sudah keluar dari taklif ya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan taklif, silakan DM atau bertanya lewat grup. Jadi saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga senantiasa istiqomah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah dalam menuntut ilmu. Karena memang kata sebuah kitab itu yang namanya belajar itu zakain wa hirsin wastibarin. Ya, ala la tanalul ilma illa bisittah. Engkau tidak akan bisa menuntut ilmu kecuali dengan 6 hal. Zakain, akal semuanya punya. Wa hirsin, semangat semuanya punya semangat. Wastibar dan sabar. Jadi memang menamatkan sesuatu, mempelajari sesuatu sampai beres itu butuh kesabaran. Ya kalau ngantuk-ngantuk itu wajar gitu ya. Kalau capek itu wajar, sakit, libur wajar gitu ya. Tapi jangan sampai memang berhenti plus gitu, tinggalkan jangan. Jadi tetap bismillah belajar sebisanya, nggak bisa sekarang dengarkan rekamannya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dihitung oleh Allah sebagai orang-orang yang terus berniat menuntut ilmu sehingga kita ya mudah-mudahan lah mati dalam keadaan menuntut ilmu gitu. Karena seseorang itu mati dalam keadaan bagaimana dia sering lakukan ketika di dunia. Syukran lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.